Halo, halo, Bung Rocky. Apa boleh buat, Bung Rocky? Kita terpaksa ngomongin Sri Mulyani lagi. Sebenarnya saya mikir-mikir kemarin harusnya udahlah capek gitu juga kita ngomongin Sri Mulyani. Tapi ada fakta baru yang lagi rame lagi di netizen dan lagi-lagi netizen yang bocorkan. Tapi netizennya nggak main-main. Ini soal kemarin kan ada sempat muncul geger. Kenapa ada satu mobil Alphard yang bisa masuk ke apron dan dikawal oleh mobil petugas bea cukai gitu ya. Mereka Hmm. mempertanyakan siapa ini yang masuk dan kata siapa yang memposting itu nggak main-main karena ini Peter Gonta gitu ya. Dan dia bilang memang udah sakit ini waktu ini kata dia gitu, yang kayak gini ini harus ditindak. Belakangan muncul foto-foto yang menunjukkan bahwa itu ternyata, kata ini media ya, yang saya baca di media ya, katanya Bu Sri Mulyani yang mobilnya yang dikawal masuk itu. Dan mereka lebih marah lagi gitu kita tahu itu Ibu Sri Mulyani. Saya nggak tahu sampai sekarang ini, sejauh ini sampai kita ngobrol ini belum ada bantahan dari Kementerian Keuangan. Tapi kita asumsikan kita menggunakan media itulah bahwa sudah ramai disebut bahwa itu Bu Sri Mulyani, dan seperti biasa netizen rame-rame hajar lagi Bu Sri Mulyani. Jadi kembali pada platform kepercayaan publik terhadap para pejabat kita tuh. Kan mungkin Sri Mulyani bisa kasih alasan tuh. Tetapi menteri-menteri yang lain juga pasti cemburu itu. Masa Sri Mulyani doang? Emang dia kan sama-sama menteri itu. Berarti semua Alphard itu bisa mendekat ke pintu pesawat gitu kan. Jadi buat apa ada aturan internasional? Diskresinya apa tuh? Alasannya apa? Biar cukai backup di situ, urusan apa Sri Mulyani habis menyelundupkan parfum sehingga mesti ada petugas bea cukai di situ kan tetap begitu kan. Iya. Internasional juga akan nilai itu. Ini bagaimana nilai Indonesia, aturan kok hanya berlaku pada sebagian orang itu. Demikian netizen punya pikiran yang sama tuh. Jadi etik itu yang juga akhirnya berantakan lagi tuh. Oh ya, Sri Mulyani ada rapat kabinet segala macam tuh capek. Oh iya, menteri yang lain juga bisa bilang begitu, ada rapat kabinet. Benar apa salahnya yang kita tahu kan. Jadi apa yang mesti diucapkan oleh Sri Mulyani nanti itu? Kalau akhirnya dia mau bilang apa kalau kita bandingkan dipanggil presiden? Ya enggak lah, enggak ada agenda panggilan presiden kok. Tapi kenapa dijemput di situ? Berarti ada sesuatu yang rahasia tuh, yang diambil langsung dari bisnis kelasnya dimasukin ke Alphard. Kan gila nih kan. Nggak boleh dalam keadaan apapun kecuali presiden itu diantar sampai di situ, ya oke lah. Ini menteri dan nggak mungkin itu jadi semacam pembenaran tuh. Jadi apapun orang akan anggap ya banyak juga pejabat yang memang nyelonong aja begitu. Berarti semua pejabat boleh lakukan itu tuh. Kalau begitu apa gunanya security di bandara tuh? Memangnya seorang pejabat punya hak lebih tinggi dari penumpang yang lain tuh. Kan kita sama-sama beli tiket yang sama tuh. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ini kalau di berita disebutkan ini dia baru jalan dari Papua gitu, menggunakan pesawat Batik Batik Air gitu ya. Nah, tapi memang saya kira saya juga bisa memahami para netizen ini kalau kemudian mereka rame-rame menghajar Ibu Sri Mulyani. Karena memang betul, saya kira aturan itu mestinya, apalagi negara hukum seperti kita ya, sebenarnya equality before the law ya. Kalau Ibu Sri Mulyani memberikan contoh seperti itu, ya artinya ada semacam keistimewaan, akan bagaimana juga jabat di bawahnya nggak merasa, masa cuma ibu menteri aja, masa kami juga nggak bisa dapat keistimewaan seperti itu. Dan ketika Ibu Sri Mulyani bicara soal begitu kan sudah nggak ada nilainya lagi di depan mereka juga. Iya, Ibu Sri Mulyani bilang jangan mewah-mewah. Ini mewah itu. Alfred masuk di situ. Kan saya mau cepet-cepet. Ya lebih cepet pakai VIP bandara kan. Kan Ya, sama aja kan. Itu cuma keluar 5 menit dari situ kan. Jadi ya, apa pentingnya eksklusivitas itu? So ada mobil buat VIP person itu di situ. Bahkan Anda di bisnis kelas ya langsung Anda turun duluan, dijemput di tangga pesawat itu dengan mobil khusus. Tapi itu mobil bandara, bukan mobil pemerintah atau mobil pribadi kan. Kesannya itu kan mobil pribadi itu. ya, ya, ya. Apa Sri Mulyani memang dikasih Alphard sebagai mobil dinas? Saya kira enggak tuh. Hmm, Mobil lain yang dikasih. hmm, Bukan Alphard standar mobil dinas menteri kan. ya, Jadi ya, itu pasti mobil pribadi itu. ya, ya, ya. Nah, ya ini yang saya kira ini berbahaya. Tidak ada sensitivitas ya di tengah situasi seperti ini, mesti Yes. para pejabat publik itu berhati-hati betul gitu. Ya mungkin Sri Mulyani menganggap ya udah biasa. Jadi seringkali akhirnya hal yang sudah biasa dianggap normal. Jadi udah berkali-kali Bu Sri Mulyani dijemput di situ karena keistimewaan sebagai Menteri Keuangan tuh. Dan bagaimana kalau Menteri
pembinaan desa misalnya yang lakukan hal yang sama. Oh, nggak urgen gitu. Enggak, ini standarnya mesti ada tuh bahwa pelayanan, apalagi ini pesawat komersial. Lain kalau private jet dia ya oke lah, dia bisa sewa sendiri lapangan parkirnya tuh. Kan nggak bisa begitu tuh. Jadi sekali lagi nanti kita akan dengar keterangan pers dari humasnya. Enggak, ini karena Bu Sri Mulyani capek. Oh iya, saya juga seminggu lalu tuh capek tuh habis dari Papua itu habis kasih seminar berseri-seri itu. Tapi poin kita adalah petunjuk-petunjuk moral yang hendak diajukan oleh Sri Mulyani dengan mengumpulkan tokoh-tokoh integritas, LSM, influencer yang dianggap sebagai punya pengaruh publik, akhirnya berantakan juga dengan peristiwa tadi. Jadi buat apa Sri Mulyani pamer lagi buat dia udah bertemu dengan mereka yang punya etika, dia sendiri nggak beretika itu kan. Jadi buat apa itu selain buat lebih headline? Ya, ya. Dan ini kelihatannya Bung Rocky seperti sudah kita bisa prediksi ini nggak akan berhenti sampai di sini karena sejak setidaknya 2 hari yang lalu ya saya sudah ada membaca semacam thread di Twitter gitu yang dibocorkan yang sama yang membocorkan juga nih yang partai sosmed yang membocorkannya foto-foto Sri Mulyani itu dia mengaku dapat bocoran. Jadi sudah mulai juga ada kegerahan, ada perlawanan dari dalam yang mereka menyebut sebagai bea cukai milenial gitu, melaporkan bagaimana praktek-praktek praktek-praktek ya culas dan curang gitu di antara mereka dan ini terutama di Bandara Kuala Namu ya. Dan kemudian ternyata katanya itu atasannya membiarkan gitu karena takut kalau ini dibongkar ini akan menjadi makin memperburuk citra dari bea cukai. Ya ini soalnya. Jadi mereka anggap ini ASN akan patuh pada persekongkolan. Tetapi ada lapisan baru milenial yang merasa enggak, kita mau laporin. Jadi value baru justru timbul pada ASN-ASN yang baru ini yang menganggap bahwa nasib mereka kalau begitu akan jadi sama dong, sekedar diperalat oleh atasannya kan. Padahal mereka mau jadi profesional. Jadi jangan lupa ASN pun bisa merangkap sebagai citizen jurnalis yang bisa melaporkan kan. Jadi wartawan nggak bisa masuk ke bea cukai karena lapisan-lapisan persyaratan untuk kerahasiaan. Tetapi ASN-nya sendiri yang moralnya bagus atau masih bagus itu berubah menjadi wartawan di situ tuh. Jadi nggak mungkin ditutupi lagi tuh. Itu yang kita sebut bahwa selalu ada deep throat, ada whistleblower dari dalam yang membongkar soal-soal ini. Jadi apa bedanya misalnya ASN yang melaporkan itu dengan Pak Mahfud yang juga melaporkan hal yang sama kan, sama-sama. Pak Mahfud juga bertindak sebagai jurnalis citizen dari dalam kabinet untuk melaporkan skandal 349 triliun itu. Ya, ya. Karena Anda nyinggung Pak Mahfud, saya kira ini posisi moral Pak Mahfud ini makin tinggi. Jangan sampai kita dapat bocoran juga ternyata Pak Mahfud juga melakukan hal yang sama seperti Bu Sri Mulyani ya, Bung Rocky ya. Ya, Pak Mahfud ya kalau soal begini dia peka lah, dia tahu bahwa ini bahaya nih. Karena Mahfud kan datang dari tradisi LSM, dia tahu bahwa dia lagi diincar sebetulnya tuh. Jangan sekali-kali Pak Mahfud lakukan sesuatu yang bisa membatalkan status moral Anda yang lagi bagus-bagusnya sekarang ya. Jadi mending pakai taksi biasa gitu, pakai sederhana. Dan Mahfud saya nggak mungkin dilakukan itu. Dia itu mah hal yang paling pertama akan dipamerkan oleh Mahfud adalah kesederhanaan dia itu. Ya kan karena kan ini orang masih menunggu-nunggu tanggal 29 ya ketika Pak Mahfud akan diadili oleh DPR di Komisi 3 begitu ya. Jangan-jangan ini sebelum tanggal 29 netizen juga akan membocor-bocorkan ini apa yang dilakukan Komisi 3 juga gitu ya. Bagian ini yang bukan kita wanti-wanti Mahfud. Tapi kita dorong Mahfud untuk riset lebih banyak, lakukan penalaran logis supaya dia bisa ngeyel nanti. Kita sebenarnya mau nonton Mahfud MD ngeyel di DPR itu kan. Kan itu enak kan. Karena memang watak Pak Mahfud kan ngeyel sebetulnya kan. Dalam ngeyel itu kita akan uji apakah DPR tersinggung nggak dengan ngeyelan Pak Mahfud. Dia nggak usah jawab hal-hal yang teknis. Dia bisa bercandain aja tuh DPR. Ngapain sih periksa-periksa saya? Kalau saya jurnalis, netizen jurnalis kok. Jadi Mahfud bisa bilang, saya lakukan itu hanya meniru ASN-ASN muda yang justru membocorkan. Kan gampang. Ini kita kasih ilmu dikit lah. Ya, tapi satu hal yang menurut saya ini udah sampai titik nadir menurut saya ya apa yang terjadi pada Kementerian Keuangan itu karena sekarang yang menjadi sasaran langsung dari publik itu adalah Ibu Sri Mulyani sendiri gitu. Ini baru awal nih saya kira. Jadi jangan dianggap ini sudah bagian mas. Kita bisa para netizen ini masih punya senjata-senjata lain yang suatu saat siap meledak juga gitu.
Nah, kita lihat step kedua nih, Sri Mulyani mau kumpulin lagi endorsernya, apa namanya, influencer. influencer dia itu siapa lagi, itu kan udah diambil semua tuh influencernya. Dan sekarang influencer Sri Mulyani yang akan disorot oleh netizen juga nih. Jangan-jangan influencernya juga hidupnya mewah segala macam itu kan, bisa juga begitu jadinya. Jangan-jangan staf khususnya Menteri Keuangan juga hidupnya mewah tuh, mulai diincar garasinya ada berapa mobil di situ tuh. Bisa begitu terjadi. Drone akan beredar di kalangan staf khusus atau orang-orang kunci sekarang Sri Mulyani. Bisa begitu yang terjadi. Ini bukan kita sodorkan proposal pada mereka untuk tapi kira-kira begitu kan, akan ya dengan sendirinya akan di-watch itu. Ya, dan saya kira tadi foto-foto tadi tentang foto Ibu Sri Mulyani itu pasti juga datangnya dari orang dalam. Nggak mungkin kan orang luar bisa punya akses semacam itu. Itu yang mesti kita wanti-wanti pada mereka gitu. Coba kita bayangin Peter Gonta dapat dari mana foto-foto itu coba. Ya. Apakah karena dia komisaris apa, dia masih apa? Masih komisaris? Enggak, itu tidak di komisaris. Dia tadinya di komisaris Garuda, dia sekarang nggak lagi gitu. Tapi dia pasti punya akses juga lah di situ ya. Nah, itu yang saya mau bilang. Tetap ada orang yang masih sayang pada Peter Gonta. Nih bos, nih foto-foto nih. Kira-kira begitu kan. Jadi udah bahaya lah kalau ada di bandara itu. Udah. Jadi hal-hal semacam ini yang nggak mungkin lagi kita tutup-tutupi, karena semua orang justru bersemangat untuk membocorkan hal-hal yang kurang ajar semacam itu kan. Jadi udahlah di semua BUMN, di semua tingkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah udah terjadi semacam keinginan yang sedikit bersifat politainment. Kalau mereka bocorin jadi sensasi tuh. Jadi akan berebut cari kasus tuh. Jadi perhatikan bupati bahkan lurah udah nyut-nyut juga tuh. Satu waktu tuh sekretaris desanya sendiri yang bocorin tuh. Gitu hal-hal itu. Ya, yang kurang ajar yang bocorinnya atau kelakuannya, Bung Rocky? Yang bocorin yang kurang ajar tuh, karena dia iseng juga kan. Ini namanya iseng-iseng yang beretika gitu. Jadi kita berterima kasih pada orang yang membocorkan foto-foto itu, pasti orang dalam di bandara yang bocorin ke Peter Gonta. Maka dia akan senang kan, dia gembira tuh. Yang lain juga menunggu hal yang sama supaya bikin sensasi lebih gembira lagi kan. Itulah contagious efeknya ini, efek berantainya akan terjadi. Dan pinternya mereka ini caranya dibocorkan dulu yang hanya fotonya saja yang mengundang curiosity gitu. Jadi perdebatan dulu kan, foto mobilnya dulu, mobil siapa, tiba-tiba kemudian dimunculkan foto yang berikutnya yang ada oknumnya di situ yang menggunakan mobil itu, kira-kira gitu kan ya. Iya, ini kan kita bayangin nih anak-anak muda ini yang ya umur di bawah 30 tahun yang gemar untuk ngutak-ngatik image itu, Pak, macam. Dan mereka jadi itu mainan sebetulnya. Dan mainan itu jadi umpan pada publik untuk mempersoalkan. Waktu umpan itu berhasil, mereka makin bergairah lagi ya. Temannya yang di bandara lain, ini gue masih punya loh. Yang dia, lu kan punya yang waktu dia nyampe. Ini waktu dia mau berangkat nih dari Papua nih. Nah, ada begitu itu tuh. Di belakangnya ada sini, ada situ tuh. Sebelumnya ngopi di sini, ngopi di situ. Itu seru tuh. Oke. Silakan dibongkar-bongkar. Dan kita dengan senang hati akan membahasnya nanti ya, Bung Rocky. Ya, ini betul-betul the real politainment gitu kan. Yes, oke. Saya kira cocok untuk tema akhir pekan sekarang ini ya. Oke. Yes, oke. Sampai ketemu lagi dalam 0%, Bung Rocky. Di 0%, yes. Oke.